Halo guys, welcome to Natek ID. Jadi kali ini aku akan membahas Nothing Phone One, HP yang kontroversial di tahun 2022 dan bisa aku katakan ini cukup overhype. Aku sudah menggunakan HP ini kurang lebih 2 minggu terakhir dan aku juga sudah merasakan kira-kira kelebihan dan kekurangan yang aku bisa share ke kalian dengan HP yang cukup menarik hanya dengan bagian belakang, yaitu adanya glip interface LED di bagian belakang serta bagian belakang yang transparan. Walaupun hanya itu, tetapi memberikan experience yang bisa aku katakan cukup menarik dan berbeda. Tidak ada yang bisa memberikan experience yang sama di HP Android yang lain di tahun 2022 ini. Masuk ke bagian experience. Jadi untuk experience secara global, Nothing Phone One ini menurutku menarik. Walaupun hanya dengan glip interface serta bagian belakang yang transparan, ini merubah experience yang dapat kalian rasakan di sebuah handphone. Jadi bagian belakangnya ini selalu aku letakkan di bagian atas, walaupun biasanya aku misalnya menggunakan handphone iPhone atau HP-HP lain, aku selalu bagian depan layar yang selalu aku tampilkan di bagian atas. Karena di sini ada rasa penasaran LED lights-nya kapan ya menyala, kapan ya ada notifikasi sehingga aku bisa melihat LED lights-nya ini main dengan aneka ragam yang bisa dimainkan LED di glip interface Nothing Phone One ini. Lalu feel genggamannya, kalau banyak yang mengatakan ini sama dengan iPhone 12, siap karena memang secara struktur bodinya mirip banget kameranya, lalu dengan bodinya, walaupun memang ini lebih besar dibandingkan dengan iPhone 12. Untuk warna pun, awalnya aku merasa putih menarik, tapi ternyata hitam ini juga sangat-sangat mantap karena LED-nya terasa lebih punch out aja diberikan di Nothing Phone One jika dibandingkan dengan warna putih ya. Selain itu sih, secara garis besar menurutku tidak ada perubahan yang signifikan perbedaannya walaupun dengan Nothing OS, yaitu dengan UI yang digunakan oleh Nothing. Yang terakhir adalah 1.1.2 dengan improvisasi bug fixes-nya, lalu juga ada beberapa fitur yang dikembangkan lebih baik, hasil foto, hasil video juga dikembangkan dengan HP Nothing Phone One kali ini. Baik, sekarang aku akan share ke bagian-bagian tertentu untuk Nothing Phone One setelah aku gunakan selama 2 minggu. Jadi pertama aku ingin katakan dulu bahwa Nothing Phone One yang aku gunakan adalah yang bagian paling rendah ya, dengan 8GB RAM serta 128GB storage. Masuk ke bagian body, depan belakang aman dengan Gorilla Glass 5. Di kelas ini tidak ada masalah, depannya sudah ada screen guard tipis walaupun menurutku sangat mudah berat. Kalian tinggal beli lagi hydrogel atau tempered glass yang sudah mulai banyaklah ada di Indonesia. Lalu untuk bagian pinggirannya dengan aluminium frame tidak komplain, menurutku di kelas ini juga sudah sangat oke, digenggam enak dan familiar ya. Kembali lagi bahwa ini memang kerasa feel-nya sama dengan iPhone 12 dengan body yang mirip. Lalu yang aku agak kurang senang adalah tidak adanya IP rating. Walaupun memang banyak yang mengatakan di kelas ini ya memang agak susah diberikan IP rating, tapi ini nothing. Jadi aku berharap banyak lah dengan overhype yang diberikan, jadi at least harusnya ada IP rating supaya lebih aman aja, khususnya lebih tahan air, jadi tidak takut lah ketika menggunakan sehari-hari atau misalnya lagi makan, menggunakan HP ini terasa nyaman, tidak takut ketumpahan air. Lalu selanjutnya terkait LED glip interface yang aku ingin share ke kalian, ada music visualization selain notifikasi ya. Jadi bisa mengikuti lagu yang menyala dan menurutku itu hanya gimmick. Awal-awalnya suka aku gunakan tapi setelah itu pastinya jarang sekali aku gunakan ya music visualization. Jadi memang secara nggak langsung bayar mahal mendapatkan LED lights di HP ini dan terasa keren aja ya kalau misalnya jalan-jalan kalian pegang HP lalu ada yang menyala-menyala langsung orang akan melihat wah HP apa itu, apakah casingnya yang baru atau ini menggunakan skin apa, padahal ya ini bukan iPhone ya, balik lagi bahwa ini HP Nothing Phone One. Masuk ke bagian display, jadi ini menggunakan 6,55 inch OLED dengan 120Hz, tidak komplain ya, jangan sampai nggak mendapatkan 120Hz. Walaupun nggak LTPO, tapi overall experience-nya dengan Nothing OS digunakan di sini, feel-nya kerasa seperti menggunakan Google Pixel sih menurutku, dengan perubahan UI yang tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan yang ada sebelum-sebelumnya. Jadi overall menurutku dengan Android 12 juga basisnya oke lah dengan Nothing OS ini, tidak ada rasa yang berbeda, mungkin terkait hanya font-nya yang berbeda. Dan juga tak lupa aku mention di sini adanya always on display walaupun terbatas tapi setidaknya ada diberikan jika kalian mau seperti fingerprint-nya, lalu juga untuk jamnya semuanya bisa kalian aktifkan di sini. Hanya saja mungkin aku mention, aku terkadang tiba-tiba frame rate-nya drop sangat signifikan sekitar mungkin 15 frame per second patah-patah. Yang harus aku lakukan adalah aku matikan sebentar, aku nyalakan lagi, tidak masalah sih. Jadi mungkin ini untuk PR bagi Nothing memberikan bug fixes lagi di Nothing OS-nya agar mendapatkan experience lebih maksimal. Untuk vibration di HP ini tidak komplain, menurutku sangat baik experience-nya untuk vibration-nya, notifikasi masuk, lalu untuk mengetik oke lah dengan Nothing Phone One.
Hanya saja speakernya menurutku kurang. Jadi mungkin bisa dikembangkan kembali lah dengan Nothing Phone selanjutnya, karena menurutku bukan software sih, tapi ini dari sisi hardware. Masuk ke bagian kamera, yaitu dengan 50 megapiksel kamera utama, 50 megapiksel ultra wide, serta adanya 16 megapiksel di kamera depan. Untuk kamera utama tidak ada masalah, menurutku hasilnya juga baiklah yang diberikan di kelas ini. Hanya saja untuk ultra wide-nya menurutku sangat kurang, lebih tepatnya terkait pewarnaannya yang sangat berbeda dengan kamera utamanya. Halo guys, ini langsung dari kamera depan Nothing Phone 1 dan maksimalnya di 1080 at 30 fps. Masuk ke bagian chipset, tidak ada yang spesial, jadi di sini menggunakan Qualcomm Snapdragon 778G Plus, 6 nanometer proses dari TSMC. Walaupun demikian, tapi overall experience-nya tidak masalah sih menurutku, membuka sosial media, beberapa aplikasi semuanya yang cukup berat tidak ada masalah. Lalu mungkin dalam pengambilan foto aja yang menurutku untuk shutter buttonnya ini cukup lambat. Ini menurutku karena chipsetnya juga ya di mid level ya. Tapi secara overall tidak ada masalah. Lalu gaming pun experience-nya menurutku cukup baik di kelas ini, tapi pastinya tidak dalam jangka yang panjang ya. Aku testing dalam 15 menit. Yang pertama adalah game untuk Call of Duty Mobile. Grafik setting very high, frame rate bisa maksimal. Lalu anti-aliasing aku nyalakan. Entah kenapa soalnya agak aneh dalam game ini, menurutku lebih ke arah gamenya sih. Seharusnya dengan update selanjutnya bisa lebih baik. Dan di sini untuk satu game spek tinggi semua yang aku nyalakan langsung ke 38 derajat Celcius. Dalam 15 menit baterai turun 6%. Tapi hebatnya untuk suhunya ini bisa di-maintain 37 derajat Celcius. Karena memang ini dengan chip yang tidak terlalu powerful. Sehingga ini juga bisa memaintain, hanya saja tidak bisa mendapatkan grafik semaksimal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ataupun dengan 8 Plus Gen 1. Game yang kedua adalah Genshin Impact. Aku download in-game langsung panas menyentuh 40 derajat. Aku juga agak kaget. Tapi setelah itu aku coba setting ke highest lalu 30 fps. Aku restart dulu supaya semuanya berjalan sesuai dengan setting. 15 menit baterai turun ke 6%. Overall untuk panasnya maksimal di 40 derajat Celcius, naik turun di sekitar itu. Overall drop untuk frame rate-nya di sana sini menurutku normal ya. Jadi memang secara overall kalian harus mengetahui ini chipsetnya mid level, jadi dengan game-game tersebut tetap bisa dimainkan, menurutku cukup nyaman saja, tetapi untuk jangka panjang pastinya akan drop lebih cepat. Lalu untuk baterai sekarang, baterai dengan 4500 mAh menurutku tidak bagus tapi tidak jelek juga di kelas ini, karena sebenarnya di mid level apalagi di Indonesia yang masuk resmi banyaklah memberikan baterai yang lebih besar dan mungkin dengan ketahanan yang lebih lama. Tapi untuk pengalamanku intinya satu hari tidak ada masalah lah, kalian bisa dengan gaming tipis, sosial media sehari-hari aman dalam satu hari penggunaan. Untuk chargingnya bisa 33 watt charger, kalau misalnya kalian cas dari 0 ke 100% sekitar 1 jam lebih sedikit. Wireless charging 15 watt dan di sini aku ingatkan tidak mendapatkan adapter charger. Masuk ke bagian kesimpulan, untuk garis besar kalau kalian tanya masalah puas atau enggaknya, aku pastinya puas karena dengan experience yang tidak bisa aku dapatkan di HP Android yang lain atau bahkan tidak dapat di iPhone. Terima kasih kepada clip interface dan juga bagian belakang yang transparan. Jadi kembali lagi aku sangat apresiasi tim Nothing membawa HP ini untuk memberikan feel experience berbeda, hype-nya yang menurutku bisa aku katakan ya ini agar tidak bosan saja sih. Tapi mungkin setelah aku lama menggunakan, bahkan setelah 2 minggu aja, aku tidak terlalu memikirkan clip interface-nya se-hype ketika awal aku unboxing atau bisa aku katakan 3 hari pertama menggunakan HP ini. Tapi kalau misalnya ditanya worth it atau enggaknya, otomatis aku akan jawab enggak worth it. Karena harga di Europe sekitar 7,1 jutaan, lalu di sini masuk sekitar 10 jutaan. Di kelas ini di Indonesia yang resmi banyak memberikan HP yang lebih menarik dengan chipset lebih mantap, lalu dengan display yang mungkin bisa lebih oke, hasil foto yang jauh lebih maksimal dibandingkan dengan Nothing Phone 1 ini. Kembali lagi, jika kalian ingin membeli memang kelebihannya adalah experience tidak bisa kalian dapatkan di HP Android yang lain, yaitu bagian belakang transparan serta adanya LED atau clip interface.
Untuk bagian depannya, Nothing OS 1.1.2, lalu dengan experience penggunaannya tidak ada yang spesial menurutku. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian tentang HP ini? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.